wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Supri. Selamat pagi Bu Dimas. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Pak, mohon maaf nih mengganggu waktunya pagi-pagi ini Pak. Ya, nggak masalah. Santai aja. Ya, ini Bapak sudah tahu ya, saya Dimas Arini dari SMP Negeri 71 Jakarta. Kebetulan kita tetanggaan nih Pak. Betul, jaraknya juga nggak jauh. Betul, jadi jalan 2 menit. Betul, ini silaturahmi antar tetangga. Iya. Pak. Baik. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bapak mau meluangkan waktunya pagi ini. Kebetulan nih Pak, saya kan terdaftar sebagai calon guru penggerak nih Pak di angkatan 7 untuk Jakarta Pusat. Nah, sekarang sudah berada di modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pimpinan. Baik. Saya mendapatkan tugas nih Pak, mewawancarai seorang pimpinan, tentunya di sekolah adalah kepala sekolah, dalam kaitannya pengambilan keputusan terhadap beberapa situasi, bisa situasi itu terhadap peserta didik maupun terhadap guru ataupun karyawan nih Pak. Jadi saya mau tahu nih Pak, saya mau tahu dulu, Pak Supri sudah bertugas di SMP Negeri 47 Jakarta, itu terhitung mulai kapan ya Pak? Iya, baik. Bu Dimas, terima kasih. Selamat bersilaturahmi di SMP 47. Ini ya mudah-mudahan ini ya, dan selamat juga sudah lolos di CGP di angkatan ke-7, dan mudah-mudahan di modul 3.1 ini nanti lancar, kemudian proses kedepannya juga lancar dan menjadi seorang guru penggerak yang memang ditunggu-tunggu, penggerak dari semuanya. Amin, mudah-mudahan. Nah, pertanyaannya adalah, saya bertugas di SMP 47 itu semenjak tanggal 18 Agustus 2021. Kalau dihitung-hitung bulan, rasanya sudah 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 ya, 1,5 tahun lah. 1,5 tahun lah. Gitu. Jadi cukup lama. Walaupun memang dilihat dari cukup baru karena waktu itu masih dalam keadaan pandemi dan PTM. Nah, PTM ya, artinya pembelajaran tatap muka jarak jauh ya. Gitu. Ya, gimana Mbak Dimas? Sehat ya? Iya. Jadi dibilang lama juga, nyatanya gak terlalu lama juga, dibilang sebentar juga kerasanya lama ya Pak. Iya. Baik Pak. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua nih Pak, tentunya selama Bapak mulai bertugas di sekolah ini sampai sekarang itu kan banyak situasi-situasi ya Pak yang terkait dengan peserta didik sama guru juga. Kemudian ada pengambilan keputusan Pak di dalamnya. Nah, nggak jarang ini pengambilan keputusan ini dihadapkan pada berbagai pilihan gitu ya, ataupun keadaan. Nah, ini yang saya mau tanyakan ada kaitannya dengan dilema etika Pak, di mana pengambilan keputusan ini berdasarkan keadaan-keadaan benar dan benar. Jadi ada sebuah kondisi ini di antara dua pemikiran dasar, tapi benar dan lawan benar Pak, bukan benar lawan salah. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan dari pengalaman yang banyak, kan dari 1 tahun lebih, itu 1 tahun setengah kan udah banyak nih Pak ya keputusan-keputusan yang Bapak ambil. Mungkin Bapak bisa pilih salah satunya ya, jadi 1 pengambilan keputusan mengenai peserta didik dan 1 pengambilan keputusan terkait dengan guru, di mana di dalamnya memuat ada dilema etika. Boleh Pak di-share pengalamannya ke saya supaya jadi pembelajaran? Baik Pak Dimas. Iya, 1 tahun setengah bukan merupakan waktu yang singkat ya, karena di sekolah itu lumayan banyak problematika ya. Ada beberapa kasus-kasus ya, kasus-kasus. Nah, ini benar-benar atau benar salah saya belum bisa memilah, tapi misalnya salah satu contoh guru dulu nih, ada guru, misalnya guru itu kita sebut namanya S ya, S. Itu dalam saya masuk di sini tahun 2021 memang kondisi kesehatannya kurang. Nah, itu berkait dengan tugas kedinasan mengajar itu menjadi kurang efektif. Nah, guru S ini adalah sakit yang memang kondisinya
sudah tidak memungkinkan untuk mengajar. Nah, itu yang pertama dilemanya adalah guru ini kita liburkan atau guru ini kita suruh masuk tetapi diganti. Nah, itu dilema. Ya, dilema, dan itu kita ambil proses. Yang pertama, proses pertama adalah kami menanyakan ke teman guru S ini bahwa Bu S, Ibu bisa mengaji, bisa hadir karena Ibu juga rumahnya nggak terlalu jauh dari sini. Yang penting absen dulu. Nanti kalau Ibu ngajar, kendalanya mau ke atas mau ke kelas, itu kalau memungkinkan Ibu jalan. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, anak saya akan panggil masuk ke ruangan yang di depan ruang Ibu, artinya di perpustakaan, itu bisa. Nah, itu ada dilema, bahwa dilema itu pertama, guru ngajar ke atas, dia naik ke atas ke kelas, kemudian kesehatannya pasti nggak mendukung. Sekali dua kali beliau masih semangat, masih bisa, tetapi setelah berjalannya waktu, ya terus ini nggak mungkin sampai waktu itu di tangga naik turunnya, kemudian agak jatuh. Nah, kemudian itu dilema. Akhirnya ada keputusan, Bu, anak kita suruh sini aja. Setiap pengajaran Ibu, pembelajaran Ibu, anak suruh tak masuk perpustakaan, baik jalan. Tapi karena kondisinya terus menerus, kemudian kita, ya Ibu ini datang ke sekolah absensi, kemudian digantikan oleh teman-teman yang lain, ya. Dan itu berjalan, tetapi kan juga ada ada komplain, ada dari teman-teman guru. Ini yang ini seperti ini, komplainnya banyak ya, banyak. Akhirnya jalan, kemudian kita ngobrol, Bu, Ibu tetap di sini. Hanya saja ya kita terus berkomunikasi dengan teman-teman. Akhirnya saya minta untuk komunikasi dengan ini, ternyata suaminya mengatakan udah sekarang minta pensiun dini. Akhirnya pensiun dini itu periksa, ya akhirnya kita nggak hadir, kita ganti dengan teman lain. Artinya ya kita sudah semaksimal mungkin mengambil keputusan dari cara yang memang berdua persuasif, kemudian dia ambil keputusan, ya akhirnya jalan. Sekarang sedang proses untuk pensiun dini. Jadi seperti itu. Dan sekarang belum putus. Kita sampaikan, kita minta surat dari dokter. Ya, itu adalah ini ya salah satu masalah ya positif, artinya memang itu keadaannya. Itu Bu Dimas. Oke, jadi dalam mengambil keputusan tadi terkait guru S ini ya Pak ya, Bapak juga melakukan pendekatan secara persuasif. Kemudian ada tadi saya dengar kalau tidak salah ada pihak keluarga juga Pak yang diajak komunikasi, atau hanya dari pihak gurunya? Dari pihak luar tentunya, yang pertama tim manajemen, yang kedua adalah guru yang semapel. Nah itu, jadi itu dulu. Dan yang berikutnya yang paling intens adalah guru semapel. Guru semapel kita kumpulkan jadi satu, ya kita ngobrol dengan kondisi yang ada, maka dibukalah suatu komunikasi, suatu diskusi, sehingga dari teman-teman semapel ini saling menutupi. Nah itu yang artinya kita mengambil keputusan, tapi keputusan kita ambil bersama, sehingga tidak ada masalah di berikutnya. Gitu. Baik, luar biasa Pak kasusnya. Kebetulan nih Pak nih dalam proses CGP juga nih Pak, proses pendidikan guru penggerak ini, ketika kami belajar tentang modul ini ada yang namanya ruang kolaborasi nih Pak. Jadi kami dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian untuk menganalisis kasus. Dan kebetulan kasus yang saya analisis itu persis Pak, seperti tadi yang kasus Bapak sampaikan. Cuma mungkin kan pengambilan keputusannya berbeda ya, dan kondisi orang seperti berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa pengajuan pensiun dini mungkin terkait masa kerja ya Pak. Mungkin ada juga yang kalau masa kerjanya belum mencukupi, kan itu juga jadi dilema lagi ya Pak. Iya, itu juga saya selami dengan keluarganya. Kita ngobrol dengan diskusi ya, diskusi dengan keluarganya. Kita ngambil keputusan bukan sepihak menyampaikan, tetapi ya kita kita sampaikan hal-hal ini loh keuntungannya, ini loh kerugiannya, seperti itu. Akhirnya dari pihak guru S ini berdiskusi dengan keluarga, dan setelah hitungan dengan ambil kebijakan, ternyata beliau yang memohon untuk pensiun dini. Jadi bukan
bukan kita yang menyampaikan pensiun dini, tapi permohonan karena kondisi keadaan kesehatannya yang tidak memungkinkan, ditambah dengan keadaan rumahnya. Oke, luar biasa Pak. Tadi saya simak apa yang Bapak sampaikan, koordinasi dengan beberapa pihaknya sudah berjalan baik Pak. Dan insya Allah ini adalah keputusan yang terbaik ya Pak. Amin, ya bagi kedua belah pihak, baik sekolah maupun guru yang bersangkutan. Nah, kalau dari peserta didik nih Pak, ada nggak pengambilan keputusan Bapak yang sesuai dengan kondisi dilema etika? Kalau tadi kan guru nih Pak, nah sekarang peserta didik Pak, silahkan. Baik. Untuk peserta didik kasus nih sama sebetulnya ya, kasus ada banyak sih kasus-kasus seperti ini. Misalnya anak ya ekonominya, kemudian kesehatannya, kemudian ditambah dengan jarak rumahnya, ada nih yang seperti itu ya kita komunikasi dengan keluarganya, orang tuanya dan anaknya, dan itu ya kami berikan kebebasan untuk memilih. Nah, contoh misalnya ini ada beberapa, ini satu kasus ini anak. Kasus anak ini satu, dia tidak masuk, pengen berhenti karena satu keadaan orang tuanya yang sudah terpisah, kemudian ekonominya, kemudian jarak rumahnya. Nah, kemudian kami panggil, kami undang, kami visit dulu, kemudian kami undang ke sekolah, anak dan orang tuanya, bapaknya khususnya itu yang hadir karena ibunya sudah tidak bersama. Itu ada kebijakan, anak sendiri orang tuanya pengen mundur, pengen berhenti sekolah. Ya, alasannya memang jauh, kemudian keadaan ekonomi, pengen mundur. Kemudian saya tahan dulu, sayang, kamu punya potensi bagus, ya. Kalau pengen mundur dari sini, kamu harus pindah ke sekolah lain. Nanti saya carikan. Nah, si anak saya enggak Pak, saya tetap akan mundur. Saya tanya, kamu masalahnya di mana? Ya, masalahnya saya tidak bisa belajar di reguler di pagi hari. Karena apa? Saya malam hari harus cari uang. Dan cari uang, ini kompetensinya IT. Ya, IT anak ini bagus di IT. Maka saya akan, kalau kamu jago IT, maka kamu harus meneruskan, mengembangkan kemampuanmu. Oke, pindah dari sini, cari sekolah yang terdekat dari kamu. Bapak kasih waktu 1 minggu untuk mencari PKBM, di mana nanti akan saya telepon, saya akan cari bantuan di sana. Saya sampai seperti itu, dan itu akhirnya saya berikan. Akhirnya apa? Akhirnya si anak ini berpikir dulu, masih usia sekolah. Kalau itu saya kan gampang mutusnya, udah keluar gampang mudah. Tetapi efek di belakangnya anak ini pasti putus sekolah karena keluar. Makanya kami ambil keputusan untuk mencari sekolah. Kebetulan ada di Jakarta Timur di sana dekat Pondok Gede di PKBM. Nah, sampai sekarang beliau udah mundur dari sini, ya, dan ada di Pondok Gede. Itu satu. Kasus kedua apa ya? Kasus kedua ada nih anak. Biasa anak itu punya tabiat kurang bagus, walaupun potensinya bagus. Ini mereka tidak disiplin dalam tata tertib. Saya panggil orang tuanya, karena memang untuk memanggil orang tuanya ini kan mudah ya. Kita komunikasi, dan anak ini ya, kalau dilihat dari aturannya ya, bahwa kalau anak pencurian, kalau ada anak merokok, itu yang biasanya KJP dilepas. Kemudian ini kami nggak begitu, kami gali di orang tuanya sih, kenapa si anak ini, kenapa bisa berbuat seperti ini gali dari orang tuanya, dan orang tuanya ternyata memang lepas kontrol. Akhirnya kami diskusi dengan orang tuanya, kami minta dipantau, dimonitor anak ini, dan anak ini ya sebetulnya punya potensi bagus, dia punya karate bagus, punya udah juara. Nah, sebetulnya kalau kita ini kan gampang, kita tinggal lepas karena sudah sudah melanggar, tapi kita nggak seperti itu, kita bina. Kita di pendidikan itu pembinaan. Kalau ada anak yang salah, kita bina supaya dia lurus. Mungkin sekali kita berikan 2 kali. Dan saya bicara meluruskan diri, artinya saya tidak maksa untuk berubah,
tetapi kita berikan arahan-arahan supaya menjadi orang yang baik seperti apa. Akhirnya anak ini alhamdulillah tata tertibnya sekarang sudah mulai bagus dan perubahan di sikapnya ada. Jadi itu ada negatif, ada pelanggaran. Kalau dilihat dari aturan, kalau udah ini harus diputus. Kalau KJP diputus, yang pertama anak ini kasihan, orang tuanya memang nggak mampu, dia harus kondisinya yang bertanggung jawab adalah ibunya. Nah kita berpikir ke sana, memang ini positif. Negatif positif ya. Itu. Jadi itu yang ini kita pembinaan. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan bantuan seperti ini kita harusnya langsung begitu kan. Tapi nggak bisa. Kita pendidikan, kita harus membina, kita harus meluruskan. Itu Bu. Itu aja ya. Luar biasa Pak. Jadi kalau di dalam dilema etika boleh ya Pak ya. Boleh. Sekalian saya sampai menyampaikan itu ada beberapa paradigma dapat tipsnya nih Pak. Dapat triknya, dapat ilmunya dari Bapak. Apa sih Pak yang bikin atau yang menjadi pertimbangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dan insya Allah diyakini ini adalah keputusan yang seharus saya ambil seperti itu Pak. Boleh berbagi cerita Pak ke saya Pak. Oke. Baik. Kita sebagai seorang kepala sekolah dan juga sebagai orang tua bagi orang tua. Nah ini saya berpikir saya masih berdiri sebagai orang tua. Anak itu yang masuk sini menjadi anak kita. Anak kita itu nggak semuanya sama, pasti ada yang lurus, pasti ada yang bengkok, iya kan? Pasti ada yang lurus, pasti ada yang bengkok. Nah, yang lurus jadi nggak masalah, tapi yang bengkok itu kan bukan kita malah bengkokin lagi, tetapi harus kita luruskan pelan-pelan. Artinya, kalau anak itu ada yang bengkok kita luruskan, itu jadi anak kita. Kita kalau berpikir secara ini, itu kalau dari banyak guru-guru yang belum itu, udah Pak, keluarkan aja. Kalau udah keluarkan itu, kita memang sudah betul ngambil keputusan berdasarkan fakta data yang ada. Artinya itu memang kalau memang udah keluarkan itu datanya harus keluarkan benar. Tetapi kita kembali, itu anak kita. Kalau anak kita pasti ada yang bengkok kita arahkan, kita cari sumbernya, kita gali masalahnya ada di mana. Kalau masalahnya kita sudah ketemu ini kenapa, itu bukan kita malah jebloskan untuk memindahkan atau untuk memutuskan anak, tetapi harus bagaimana? Kita kasih kesempatan sekali, kedua kali, ketiga kali, mungkin sampai berkali-kali. Itu anak kita. Yang penting kita berpikir bahwa anak sekolah itu adalah anak kita, bukan anak orang tuanya yang di rumah. Tetapi anak di rumah adalah orang tuanya, ibu bapak kandungnya, tapi di sekolah adalah kita sebagai guru. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, kita pasti akan terus meluruskan anak yang bengkok. Itu. Jadi berbagai masalah, entah tata tertib, entah kedisiplinan, entah kriminal, itu harus diluruskan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dan aturannya sudah ke kepolisian, ya mau nggak mau, itu sudah ini. Tetapi itu kita kembali bahwa anak didik itu adalah anak kita bersama. Jangan sampai kita emosi yang kita kedepankan. Itu. Jadi luar biasa nih. Nah, tadi menurut paparan Bapak ini tadi kalau boleh saya simpulkan emang sudah sesuai nih Pak sama paradigma yang tadi ya, 4 pengambilan keputusan dalam dilema etika yang tadi saya sebutkan itu udah masuk banget tuh Pak dalam pengambilan keputusan. Kemudian prinsip dalam pengambilan etika yang berpusat pada peserta didik, kemudian berbasis nilai-nilai kebajikan juga Bapak sudah masuk tuh Pak di dalamnya dalam pengambilan keputusan. Baik, luar biasa nih Pak. Jadi pagi ini saya banyak dapat ilmu dari Bapak. Pengalaman yang berharga sekali nih ya, mewawancarai Pak Supri di pagi hari ini, jadi menambah pemahaman saya bagaimana seorang pimpinan, seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Sukses terus ya Pak. Amin, sehat terus. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktu Bapak untuk saya kunjungi dan saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, iya Pak. Gitu. Jadi ini saya akhiri ya Pak ya perbincangan kita hari ini karena saya juga harus kembali ke sekolah tempat saya berdinas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu ya Pak di lain kesempatan. Sehat terus Bapak, sukses. Amin, sukses untuk kedepannya menjadi seorang penggerak di pendidikan. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.